Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan RPP Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku, merupakan tugas dari mata kuliah kreatif konten. Perkenalkan, nama Azuri, kelas A5, NIM 223811300218. Rencana pelaksanaan pembelajaran Sekolah MTS Maria Faluda, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 7, semester 1, alokasi waktu 2 kali 40 menit, KD 3.1 dan 4.1, pertemuan pertama, materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, menggunakan model discovery learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis, cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan, menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, mencintai Al-Quran dan Hadis. Langkah-langkah pembelajaran. Pertama, media. Media yang digunakan yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, dan LCD proyektor. Alat atau bahan-bahan. Penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Pendahuluan. Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional atau PPK. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi atau yel-yel ice breaking. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan dipelajari. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Kegiatan inti. Diawali dari kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pengalaman, pengertian, fungsi Al-Quran dan Hadis. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Penutup. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Penilaian. Penilaian dimulai dari penilaian sikap, yaitu lembar pengamatan, kemudian pengetahuan LK peserta didik, dan yang terakhir adalah keterampilan, kinerja, dan observasi diskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.